Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita mencoba membahas untuk tugas kelompok yang kemarin dipresentasikan ya. Oke, kita bertemu kembali ya. Mohon maaf saya sampai lupa untuk salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat siang adik-adik ya. Kita tadi kemarin sudah kita membahas kelompok 2 dan kelompok 4 dari study case kita ya. Jadi study case kita terkait suatu manajer angin ribut ya menghadapi beberapa tantangan yang ada di perusahaannya, yaitu mengejar target. Jadi ada kenaikan produksi ya sebesar 30% jadi 1 juta ton per tahun ya. Dan di satu sisi ternyata perusahaan ini juga menghadapi tuntutan hukum ya suppliernya, mungkin karena tidak membayar hutang ya. Dengan ketersediaan waktu ya diberikan untuk peningkatan kapasitas produksi ini ya. Produksi ini hanya 4 bulan ya. Nah, jadi dari direksi 4 bulan untuk meningkatkan menjadi 30%. Terus kemudian 2 bulan untuk menghadapi sidang tuntutan supplier ya. Nah, di sini kita mencoba mendistribusikan ya tantangan perusahaan dengan berbagai macam divisi ya. Di sini ada 4 divisi, yakni produksi, marketing, HRD dan legal. Nah, ini dari kelompok 1 ya. Kemarin kelompok 2, kelompok 4 sudah. Nah, ini kita melihat dari pekerjaan dari kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 ini ya. Di sini ya. Kita akan belajar dari kelompok 1 ya. Kita akan lihat di sini. Di sini ada suatu manajer ya, dia menuliskan manajer. Nah, ini yang agak keliru ya. Mestinya di sini harusnya ini agak rancu ya. Biasanya kepala divisi ini di atasnya manajer ya, biasanya setara dengan direktur ya, direktur produksi di sini ya, direktur produksi. Nah, ini harus dibahas dulu tupoksinya ya. Mungkin di sini yang dimaksud di sini adalah ini adalah istilahnya supervisor produksi mungkin ya. Supervisor divisi marketing, terus HRD, divisi legal. Nah, di sini ada operatornya ya, operator produksi, dan di sini ada operator marketing dan sebagainya. Nah, ini yang harus dipilah-pilah dan tupoksinya masing-masing harus diberitahu ya. Di sini manajer ini biasanya ini adalah middle level manager ya. Di sini adalah middle ya. Nah, ini middle ya. Ya. Nah, terus yang di sini itu adalah first line manager ya. Nah, first line manager. Nah, ini harus dijelaskan ya. Nah, untuk supaya tidak tupoksinya masing-masing harus tahu ya. Middle manager itu adalah bagaimana mengejawantahkan yang ada di kebijakan yang ada di top manager untuk bisa disimplified ya, disimpelkan supaya first manager ini paham dan kemudian diskusi dalam bentuk SOP di sini ya. SOP yang bisa dikerjakan oleh para SOP yang dikerjakan oleh para dikerjakan oleh anggota divisi produksi di sini ya. Jadi para operator di sini. Nah, ini makanya kita harus melihat di sini ya. Oke. Nah, ini oke. Terus kemudian ini oke, mengidentifikasikan permasalahan ya. Di sini ada sidang tuntutan supplier dengan tunggal ini ya. Oke, jadi harus didefinisikan dulu. Terus kemudian yang kedua mencapai target produksi ya, ini. Nah, siapa yang bekerja di sini? Divisi legal. Divisi legal. Apakah ini tidak butuh divisi HRD? Nah, ini ya. Jadi untuk melihat ini harusnya konsultasi dengan
HRD nanti divisi legalnya. Oke. Terus untuk yang target produksi 4 bulan. Nah, oke ini ya, di sini ada marketing, produksi dan HRD ini ya. Oke. Nah, alur penyelesaian masalah. Ya, ini ya. Kasus keterlambatan pembayaran pada supplier. Nah, divisi legal itu menghubungi firma hukum. Oke. Terus menyelidiki detail kasus keterlambatan pembayaran kepada supplier ya. Bernegosiasi dengan pihak supplier ya. Nah, ini ya. Sebelum dibawa ke ranah hukum juga dapat diselesaikan dengan damai. Oke. Jika supplier tetap ingin membawa ke ranah hukum maka perlu diajukan konsultasi ya. Oke. Tapi yang di sini adik-adik ya, ini harus dibedakan ya. Jadi planningnya apa ya? Yang masuk dalam ranah planning itu apa ya? Dalam ranah organizing itu apa? Dalam ranah actuating itu apa? Dan dalam ranah controllingnya itu bagaimana? Ya, jadi ini harus tadi langkah-langkah ini ya 1 sampai 4 ini ya. Itu harus didefinisikan mana yang planning, mana yang organizing, mana yang actuating dan mana yang controlling ya. Jadi itu ya adik-adik. Jadi oke ini sudah oke tapi ya ini didefinisikan mana yang planning, organizing, actuating dan controlling ya. Oke, terus kemudian bagaimana alur penyelesaian masalah? Nah, ini divisi produksi membuat rancangan perhitungan produksi. Nah, jika ini dari divisi produksi ya, jika jumlah karyawan sedang bekerja tidak seimbang dengan target capaian produksi harinya, maka diperlukan perekrutan karyawan. Nah, oke, divisi marketing, oke. Tapi Anda harus detailkan di sini ya, apakah ya perlu apa namanya overtime ya, overtime untuk kerja overtime ya. Jadi atau lembur ya, overtime di sini. Terus kemudian dilihat dulu apa namanya dari bahan baku. Bahan bakunya untuk memproduksi lebih dari 30% ya, 30% dari target produksi. Nah, itu bagaimana adik-adik ya? Nah, ini ya. Jadi terus kemudian harus dipilih suppliernya. Nah, ini adalah bagaimana divisi produksi bisa menghandle kejadian-kejadian tersebut ya. Jadi harus didetailkan adik-adik, tidak hanya segini aja ya. Terus kemudian apabila dibutuhkan karyawan ya, karyawan expert dan sebagainya, maka tugasnya HRD untuk berkoordinasi dengan melakukan perekrutan. Nah, bagaimana dengan karyawan yang sudah ada? Apakah perlu ditingkatkan kompetensinya? Nah, ini ya. Jadi itu harus dilihat dulu kompetensinya bagaimana. Apakah perlu dilakukan pelatihan-pelatihan supaya kenapa? Supaya mungkin ada metode baru sehingga bisa meningkatkan ya, meningkatkan yield ya lebih dari yang biasanya. Nah, itu diperlukan apa namanya peningkatan kompetensi dari karyawan-karyawan yang sudah ada. Gitu ya adik-adik ya. Nah, kemudian bagian marketing otomatis karena produksinya meningkat jadi 130%, maka dibuat ini oke target pasarnya ya. Target pasarnya bagaimana? Ya, supaya produk tersebut yang dihasilkan oleh divisi produksi bisa diserap oleh pasar ya. Terus kemudian bagaimana teknik marketingnya? Ini ada Philip Kotler ya, bauran pemasaran, apakah lewat online dan sebagainya ini juga harus dipikirkan ya. Terus kemudian, nah ini melalui iklan, promosi dan endorsement sebagainya. Itu ya adik-adik. Oke, saya rasa ini jelas ya. Ini jelas. Ini jelas ya adik-adik ya. Oke. Nah, oke. Ya. Oke. Jadi itu harus dijelaskan ya adik-adik ya. Jadi tidak hanya sekedar itu saja ya. Oke. Nah, ini job desk dari manajer. Nah, ini oke. Di sini ada manajer produksi ya. Divisi produksi untuk meningkatkan hasil. Nah, meningkatkan hasil yang bagaimana ya. Nah, ini yang harus
Oke. Nih. Oke, ya itu ya. Jadi bagaimana meningkat hasil produksi. Terus berkoordinasi dasar marketing. Oke, ini berarti di sini job desk-nya manajer produksi ya. Manajernya produksi ya. Berarti berkoordinasi bersama kepala divisi marketing untuk membantu memproduksikan produk agar hasil produksi meningkat ya. Terus kemudian di sini berkoordinasi dengan kepala divisi legal untuk membantu. Di sini ini manajer apa adik-adik ya. Ini tugasnya manajer apa? Manajer produksi, manajer marketing, terus kemudian legal dan sebagainya. Nah ini ya. Jadi harus jelas ya adik-adik di sini ya. Jadi di sini manajer produksi tugasnya itu apa aja ya. Nah untuk divisi produksi ya. Nah ini harus dipilah-pilah tadi mana yang POAC ya, mana yang di planning ya, mana yang di organizing ya, mana di actuating ya, mana yang di controlling ya, supaya nanti bisa lebih jelas apa yang jalan. Nah misalnya dari controlling ya, ternyata ada masalah, berarti kita lihat dulu planningnya apakah sudah benar atau tidak di sini ya. Begitu juga organizingnya, ada benar atau belum actuatingnya ya. Nah ini berkoordinasi dengan marketing, apakah produk yang saja memenuhi kebutuhan pasar. Nah ini adalah target nanti planningnya. Ya tadi planningnya adalah apa? Membuat kapasitas produksi lebih dari 30% atau 130% dari biasanya. Makanya dilakukan dengan marketing. Nah kira-kira bisa memenuhi pasarnya tidak ya. Terus kemudian membuat rancangan perhitungan produksi. Nah oke. Ini adalah masuk planning ya. Jadi membuat planning. Mengadakan bahan baku yang diperlukan sesuai rancangan. Nah ini juga planning. Dia juga akan menunjuk siapa supplier yang bisa menyuplai bahan baku yang lebih dari biasanya. Terus mengadakan persediaan alat yang diperlukan. Nah ini ya mengkoordinasikan. Nah ini ya menambah jam kerja. Oke, ini berarti Anda masuk dalam planningnya ya. Nah begitu juga ini ya. Ini untuk divisi marketing. Ini berarti planning ya. Nah, oke, ini planningnya. Oke. Oke, ini planningnya. Ini adalah actuating ya. Jadi Anda sudah melakukan di sini actuating. Nah, ini mana yang organizingnya? Ya. Ini masuk actuating ya. Mana yang organizingnya ya? Nah, ini Anda harus pikirkan di sini ya. Jadi semuanya harus ada. P O AC ya, planning, organizing dan organizing, actuating dan controlling ya. Begitu juga ini di sini. Di sini job desk dari HRD ya. Ini HRD, kita lihat di sini HRD. Jadi melakukan controlling terhadap kinerja. Nah, ini ya. Ini berarti adik-adik masuk dalam controlling, udah langsung controlling padahal planningnya mana? Nah, ini adalah actuating ya. Terus mengadakan penarikan karyawan untuk memenuhi 1 juta ton. Penarikan dari mana ini adik-adik ya? Jadi harus jelas ya. Nah, semua disusun bagaimana POAC ya adik-adik ya. Jadi planningnya saya tidak melihat di sini. Planningnya apa ya untuk job desk HRD ini. Terus begitu juga dengan legal ya. Legal tadi kan fokus pada tuntutan hukum ya. Di sini berkoordinasi mengenai kasus perusahaan bersama manajer. Nah, ini manajer apa? Ya, apakah manajer legal? Nah, itu harus dijelaskan ya. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait kasus yang sedang dihadapi. Ini adalah actuating-nya ya. Ini adalah actuating. Terus kemudian mengkoordinasikan dengan, nah ini actuating juga. Membuat timeline. Ini adalah organizing-nya ya. Membuat job desk, ini adalah organizing-nya atau actuating-nya ya sama. Nah, mana planningnya? Ini ya. Mana? Ini ya.
Oke, saya rasa itu ya dari kelompok ini ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk kelompok ini. Kita akan bahas untuk yang kelompok 3 ya. Berarti yang 3 belum ya. Nah, kita coba yang kelompok 3 ya. Kelompok 3 kita lihat ya. Mohon maaf ini agak rame ya. Jadi enggak apa-apa ya. Yang penting suara saya jelas di sini ya. Oke. Nah, ini untuk kelompok 3 ya. Kita akan belajar di sini. Kelompok 3 membahas ya, di sini ada Mas Ronaldo, Giga, Eka, Mas Nabil ya. Jadi nah, ini untuk melakukan solusi terhadap masalah-masalah tersebut dengan tepat waktu dilakukan. Oke, pembagian job desk. Nah, ini oke. Sini saya lihat pembagian job desk ya, memang harus gitu ya. Jadi harus sinergi antara berbagai divisi ya. Oke, ini yang dimaksud di sini M1. Nah, ini saya agak bingung ya adik-adik ya. Ini mana yang M1, M2, M3 dan M4 ini ya. Oke. Marketing. Nah, ini saya bingung apakah yang dimaksud dengan M1? Membuat marketing plan ini berarti masuk dalam ini perencanaan ya. Oke, ini perencanaan. Oke, perencanaan membuat marketing plan. Oke. Terus kemudian menambah target pemasaran. Oke, ini masih masuk dalam planning. Oke. Memasarkan produk lama dengan marketing plan baru minimal. Oke. Hasil dari penjualan dapat menutup 40%. Nah, ini apa ini ya? Nah, ini juga ini saya rasa masih belum jelas apakah dia masuk dalam organizing, activating maupun controlling ya. Oke, ini membuat timeline produksi, menghitung kebutuhan SDM. Oke, ini ya, kebutuhan SDM dari operasional. Oke, bahan baku, kapasitas peralatan ya, kapasitas gudang. Oke, ini jelas ya. Oke, ini di sini ada orangnya ya, jadi mengorganising. Oke, nego dengan supplier lama. Apa boleh tetap supply sama doi? Nah, ini bahasanya ya, bahasa milenial ini ya. Nego, apa boleh supply sama doi sama cari supplier lain ya. Oke. Nih. Nah, ini harus dilihat apakah juga dari supplier ini bisa mensuplai ya. Bisa mensuplai kebutuhan bahan baku untuk peningkatan kapasitas 30%. Ya itu ya. Terus kemudian memulai produksi. Nah, ini mana planning, organizing, actuating ya. Actuating sama controllingnya ya. HRD, koordinasi dengan produksi dalam kebutuhan SDM. Oke, ini ada PIC-nya, menyeleksi calon. Nah, ini di sini adik-adik harus paham. Jadi harus dibuat job desk itu berdasarkan pertama ada planning, organizing, actuating sama controlling. Nah, kalau dari actuating ini ya. Dari actuating ini ya. Ini baru bisa menentukan siapa organizing ini siapa yang PIC dari masing-masing ini. Misalnya di sini Mas Giga dan sebagainya ya. Terus kemudian mempelajari tuntutan hukum dan memahami resiko. Oke. Oke, ini berarti ini tidak masuk dalam planningnya ya. Jadi planning itu adalah kira-kira apa yang akan dilakukan ya untuk menyelesaikan kasus hukum ini. Misal bekerja sama dengan firma tadi kelompok sebelumnya ya untuk menyelesaikan ini. Terus kemudian melakukan negosiasi ya dengan supplier agar tidak dibawa ke ranah hukum ya. Win-win dicapai untuk win-win solution dan sebagainya. Nah, untuk organizingnya dari planning tersebut siapa yang akan mengerjakan actuatingnya, misalnya mengeksekusi bekerja sama dengan firma
di tempat ini ya. Seperti itu ya. Oke, ini saya nanti mungkin adik-adik bisa menjelaskan ya pada selanjutnya. Ini saya lihat sama ya. Ini. Oke, saya rasa itu ya. Ini ya jelas ya. Jadi untuk kelompok 3. Jadi apa namanya yang saya lihat di sini ya kelompok 3 itu harus adik tahu mana yang planning, mana yang organizing, mana yang activating dan mana yang controlling ya. Jadi masing-masing divisi tadi produksi HRD ya, produksi HRD, manajer, sebagainya ya. Oke, jelas ya. Nah, kemudian kita akan bahas ya kelompok dari kelompok 5 ya. Kelompok 5 ya. Lah dia anu dulu tak laptopnya di Kak di mamanya bagaimana sih? Digitukan dulu biar nggak masuk bukan. Oke. Oke, kita lihat yang kelompok 5 ya. Kelompok 5 di sini ya. Kelompok 5 di sini ya, kita akan lihat ya. Oke, ya ini adalah planningnya di sini ya, adik-adik ya. Kita lihat ya. Di sini penambahan kapasitas produksi dan penambahan jam kerja. Nah, apakah cukup? Ya, kalau jam kerja tidak cukup dan mungkin maka harus ada perekrutan karyawan di sini ya, perekrutan karyawan. Ya, kalau misalnya yang sekarang itu tidak mencukupi ya. Oke ya. Nah, terus kemudian nih ya, oke ini adalah activating-nya ya. Oke ya, ini jam kerjanya ya. Oke. Oke ya, ini untuk defisit marketing agar bisa mencapai target. Oke. Oke, ini oke ya. Udah kering. Kering udah. Gini kan kalau perlu dimatikan dulu aja lah. Oh, pakai ini. Dikirim ke kakak itu. Kayak gitu tuh langsung diginikan dulu baru ngambil enggak ngambil dulu bagaimana sih? Nanti itu. Divisi legal di sini ya, mohon maaf adik-adik ya, ini ada masalah ya. Nah, divisi legal kita berfokus pada pengurusan peraturan ya. Nah, mengurus perubahan kontrak, oke. Ini kenapa adik-adik mengurus perubahan kontrak? Ini terkait dengan apakah terkait dengan peningkatan kapasitas ya ataukah dengan masalah tadi apa namanya tuntutan hukum dari supplier. Nah, ini harus jelas adik-adik ya. Mengurus kontrak pembayaran berkala kepada supplier. Nah, apakah ini terkait dengan nego supaya tidak masuk dalam ini ya. Nego tidak masuk dalam ini apa namanya ranah hukum ya. Nah, ini kita harus lihat-lihat ya. Terus mengurus kesepakatan CSR ya dengan warga. Oke. Nah, terus bagaimana dengan tuntutan hukum adik-adik? Di sini tidak dijelaskan ya. Bagaimana tuntutan hukumnya?
tuntutan hukum, bagaimana tuntutan hukum di sini? Kok tidak ada membahas? Apakah ada pengaruh CSR dengan apa namanya tuntutan hukum? Nah, kontrak pembayaran. Nah, ini bagaimana? Ini harus jelas ya, adik-adik ya. Dan juga harus ada planning, ya, organizing, actuating, dan controlling. Ini tidak ada sama sekali adik-adik ya. Oke, untuk divisi AD. Ya, saya rasa itu ya adik-adik yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.